Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 11 Desember 2020 dengan episode Angin Sepoi-Sepoi dari Uni Eropa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 716K menjadi 853K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 5.527K menjadi 5.757K. Kemudian ada dari US CPI month on month yang naik dari sebelumnya 0% menjadi 0,2%, sementara year on year tidak berubah di 1,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO yang menargetkan volume produksi pada 2021 dapat tumbuh sekitar 10 hingga 20% dari volume tahun ini dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang mengincar pendapatan prapenjualan pada 2021 tumbuh 40% menjadi 3,5 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Apex Indo Pratama Duta Tbk atau Apex yang membukukan pendapatan sebesar 46,66 juta US dollar hingga kuartal 3 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 10 poin atau 0,18% menjadi 5.933. Sektor industri konsumsi, perkebunan, infrastruktur, pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 49 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari angin sepoi Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Eropa memberikan angin terhadap perekonomian Eropa yang dimana mereka siap untuk memberikan stimulus dalam bentuk kebijakan moneter untuk membawa Eropa keluar dari krisis yang diakibatkan oleh wabah virus corona. Para pembuat kebijakan mengatakan bahwa mereka siap untuk meningkatkan stimulus untuk menjaga perekonomian Eropa dari resesi yang kedua kalinya dengan mendorong peningkatan stimulus Eropa dalam jumlah yang lebih besar. Mereka sepakat untuk meningkatkan tambahan pembelian obligasi senilai 500 miliar euro atau 607 miliar dolar, namun nilai tersebut dapat digunakan secara kondisional. Para pembuat kebijakan juga meningkatkan dan memperpanjang durasi pembelian obligasi darurat selama 9 bulan setelah sebelumnya ada perdebatan antara 9 bulan atau 12 bulan. Untuk menopang fase pemulihan mereka juga sepakat untuk memberikan lebih banyak pinjaman dalam bentuk jangka panjang dengan persyaratan yang lebih mudah bahkan untuk tahun berikutnya. Bank Sentral Eropa melihat bahwa kebangkitan pertumbuhan ekonomi Eropa pada kuartal ketiga lebih dari proyeksi mereka. Namun demikian virus corona yang masih berkeliaran di Eropa memang masih menimbulkan resiko yang serius bagi kesehatan masyarakat ke depannya. Lagarde mengatakan ada kemungkinan perekonomian akan kembali terkontraksi dalam 3 bulan terakhir tahun 2020 ini karena lockdown yang dilakukan di beberapa negara Uni Eropa. Lagarde cukup senang dengan kehadiran vaksin yang memberikan harapan yang lebih besar yang diikuti dengan pemulihan ekonomi secara bertahap. Namun kembali lagi untuk mencapai pemulihan secara luas tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Beberapa poin yang kami simpulkan dari pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pandemic Emergency Purchase Program akan ditingkatkan menjadi 1,85 triliun euro dan akan diperpanjang selama 9 bulan ke depan atau setidaknya hingga Maret 2022. Yang kedua, program pembelian obligasi dengan durasi waktu yang lebih lama akan terus berjalan dengan nilai 20 miliar euro sampai tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa mengalami kenaikan. Yang ketiga, persyaratan terkait dengan peminjaman bank dalam durasi jangka panjang atau TLTRO3 akan diperpanjang hingga 12 bulan ke depan atau hingga Juni 2022. Kemudian yang keempat, 4 program untuk pinjaman jangka panjang darurat akan diberikan pada tahun 2021 untuk menyiapkan cadangan likuiditas yang efektif. Yang kelima, pelonggaran aturan pemberian pinjaman tersebut akan diumumkan pada awal tahun 2021 mendatang dan akan diperpanjang hingga Juni 2022. Yang keenam dan yang terakhir, tingkat suku bunga tidak akan berubah, akan tetap sama dengan tingkat suku bunga simpanan di minus 0,5%.
Setelah Bank Sentral Eropa mengadakan pertemuan kemarin, akhirnya para pemimpin Eropa berhasil menemukan kata sepakat terkait dengan stimulus dalam bentuk fiskal senilai 1,8 triliun untuk menyongsong tahun 2021. Para pemimpin Eropa melakukan perjanjian tersebut tidak hanya menggunakan anggaran dalam kurun waktu 7 tahunan, namun juga paket bantuan khusus wabah virus corona senilai 750 miliar euro atau 909 miliar dolar yang akan diterbitkan secara bersama-sama. Dengan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting di tengah situasi dan kondisi saat ini. Sebetulnya kesepakatan ini juga penuh dengan situasi dan kondisi yang sangat panas karena Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Polandia Mateusz Morawiecki terus mencela terkait hal antara pembiayaan bersama Uni Eropa dan standar demokrasi. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah kesepakatan terkait dengan stimulus fiskal dapat tercapai di antara para pemimpin Eropa. Selain adanya kebijakan dari Bank Sentral Eropa yang menjaga situasi dan kondisi keuangan untuk tetap longgar untuk menghadapi kenaikan beban hutang, di satu sisi pelonggaran ini digunakan dengan baik oleh pemerintah untuk mendorong bantuan fiskal kepada perusahaan dan rumah tangga. Lagarde mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa memiliki alasan yang bagus untuk percaya pada akhir tahun depan bahwa vaksin akan mendorong tingkat kekebalan untuk menopang fase pemulihan perekonomian agar dapat berjalan normal. Namun Lagarde sedikit kecewa dengan rendahnya inflasi. Namun demikian, para banker telah memberikan isyarat betapa pentingnya untuk memberikan dukungan terhadap perekonomian untuk mempertahankan perekonomian Eropa hingga sampai fase pemulihan dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga pandemik usai. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ramalan. Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat memproyeksikan produksi minyak OPEC pada 2021 akan meningkat. Dalam proyeksi energi jangka pendek Desember 2020, EIA memperkirakan produksi minyak OPEC akan mencapai rata-rata 27,5 juta BPH atau naik dari perkiraan 25,6 juta BPH pada 2020. Menurut EIA, pada pertemuan 3 Desember OPEC dan peserta OPEC Plus memutuskan untuk membatasi peningkatan produksi minyak yang direncanakan pada Januari 2021. OPEC Plus mengumumkan akan meningkatkan target produksinya sebesar 0,5 juta BPH pada Januari 2021. Grup tersebut pada awalnya berencana untuk meningkatkan target sebesar 2 juta BPH. Namun dalam menentukan kebijakan lanjutan, pasar minyak global dan permintaan minyak bumi setiap bulan dinilai akan menyesuaikan target berdasarkan kondisi pasar. EIA sekarang memperkirakan produksi minyak mentah OPEC akan rata-rata 25,7 juta BPH pada kuartal pertama 2021 atau 1,7 juta BPH, lebih rendah dari perkiraan pada STEO November dan mencerminkan perubahan yang diumumkan pada target OPEC Plus dan asumsi kepatuhan yang lebih efektif terhadap target. EIA juga memperkirakan bahwa produksi minyak mentah Amerika Serikat adalah 11,2 juta BPH pada bulan November, naik dari 10,9 juta BPH pada bulan September. EIA memperkirakan produksi minyak mentah Amerika Serikat akan turun menjadi kurang dari 11 juta BPH pada Maret 2021, terutama karena penurunan produksi di negara bagian utama di luar Alaska dan Hawaii. EIA juga memperkirakan penurunan tingkat produksi di sumur yang akan melebihi produksi dari sumur yang baru dibor di masa mendatang. Produksi minyak mentah di negara bagian utama di luar Alaska dan Hawaii akan meningkat dari 8,7 juta BPH pada Februari 2021 menjadi 9,1 juta BPH pada Desember 2021 karena peningkatan pengeboran sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Secara rata-rata tahunan, EIA memperkirakan produksi minyak mentah Amerika Serikat turun dari 12,2 juta BPH pada 2019 menjadi 11,3 juta BPH pada 2020 dan 11,1 juta BPH pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.854 hingga 6.013. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari ACES. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES atau PT S-Hardware Indonesia Tbk yang mengumumkan pembukaan gerai retail baru S-Hardware dan Toys Kingdom yang termasuk dalam entitas anak perseroan di Living Plaza Manado. Pembukaan gerai tersebut menjadikan perusahaan memiliki 208 gerai yang tersebar di 49 kota di Indonesia.
Langkah ini sebagai strategi perusahaan untuk mendekatkan brand perusahaan ke masyarakat dengan konsep one-stop shopping untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga, furnitur, dan gaya hidup dalam satu lokasi. Sehingga kemudahan ini memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda bagi pelanggan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1625 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1750 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang mengumumkan kolaborasi terbarunya dengan Tokopedia, sebuah perusahaan teknologi dengan marketplace terdepan di Indonesia. Kolaborasi baru ini untuk menghadirkan produk makanan dan rumah tangga yang lebih lengkap ke dalam platform Tokopedia dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanannya di tengah situasi COVID-19 dan menempatkan MPPA dalam kemitraan yang kuat untuk memperkuat omnichannel O2O perseroan sebagai perusahaan retail makanan yang terbesar di platform online di Indonesia. MPPA untuk menghadirkan toko virtual hypermart, foodmart, Primo, dan Hi-Fresh ke dalam Tokopedia untuk memberikan lebih banyak akses dan kenyamanan bagi pelanggan untuk berbelanja berbagai macam produk segar berkualitas dan barang-barang rumah tangga yang saat ini tersedia di platform. Sementara itu juga meningkatkan penawaran online organik MPPA dari chat dan shop via WhatsApp dan e-commerce hypermart online. Sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 115 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.